Dan mesin sampel sekecil ini hampir 90 juta. Waduh. Value-nya apa aja dan cara pemakaiannya seperti apa, kita akan share. Oke, kita angkat dulu. Ini dia mesinnya. Here we go. Kapasitas 100 gram. Ini hoppernya kecil, memang cuma 100 gram. Nanti beansnya ditaruh di sini sebelum kita roasting. Ini on off powernya, ini soket kabelnya. Dan di sini untuk preheat atau start untuk roasting atau stop roasting. Di sini untuk blower, atau nanti kalau udah selesai proses roasting kita pencet ini, kopinya langsung melewati jalur ini turun ke sini. Oke. Kita connect dengan iPad. Terus kita juga siapin coffee beansnya. Kebetulan 2 hari yang lalu saya dapat sampel Guji dari Ethiopia. Dan kita coba 100 gram. Oke. Tinggal kita masukkan di sini. Kalau 100 gram untuk ukuran beans yang seperti ini harusnya pas. Oke. Gak kurang, gak lebih. Oke. Dan kita preheat sekali lagi. Dan sudah berkedip. Kita bisa buka hoppernya. Dia akan automatic start roasting. Oke, kita pencet ROR-nya biar kelihatan. Kita bisa lihat beansnya dari atas. Jadi harus rajin-rajin untuk membersihkan kaca yang di atas. Ini kaca yang tahan panas pastinya. Jadi setelah kita roasting mungkin 3-4 kali, display di sini akan ketutup sama kerak dari kopi ya. Jadi semakin kopi itu manis atau fermentasi, itu akan mempercepat bikin kerak di tabung roasting ini atau menutup display yang kaca ini ya teman-teman ya. Oke. Oke, plan untuk roasting kopi ini untuk menandai proses dryingnya, kita biasanya melihat beansnya itu sudah mulai berwarna kuning. Jadi untuk pemakaian mesin ini, untuk yellowingnya itu atau start pergantian warna itu di temperatur beansnya itu 165 sampai 170. Dan nanti kalau untuk kita marking color changingnya ada di sisi itu di sini sisi color change, nanti akan marking seperti ini. Sekarang 2 menit dan temperatur beans baru di 129. ROR-nya itu dia akan menurun setelah 27-26 derajat Celcius per menit. Jadi per menitnya itu nanti beansnya itu naik di 26 derajat. Logikanya seperti itu. Cuman nggak usah terlalu dipikirin ya teman-teman ya. Yang penting kita tahu proses cara menggunakan mesin ini dulu. Untuk hal-hal detailnya nanti kita pelajari setelah video ini. Pelan-pelan. 145 di 22 ROR.
dan drum temperaturnya mengikuti profil yang kita tentukan di 204. Ini staffnya udah mulai turun, kulit kopinya. Jadi di temperatur beans di sekitar 100 itu kulit kopi sudah mulai mengelupas. Kita coba lihat kondisi beansnya, masih berputar, masih dipanggang teman-teman. Yang di grafik yang bawah ini, oke, biar gampang. Oke, yang di bawah ini itu waktu ya, timing kita roasting. Jadi di profile ini akan berhenti di 8 menit 30 detik, sekitaran seperti itu. Cuman di proses roasting ini kita bisa edit di sini. Misalnya kurang panjang kita bisa panjangin, tergantung kebutuhan kita. Dan ini nanti setelah drop dia akan preheat, cooling. Bukan preheat, cooling. Oke, di 175 sekarang dan harusnya sudah menguning benar-benar. Oke. Kita telat untuk menandai, tapi nggak apa-apa, kita geser di 170 biar gampang ya. Kita geser di sini, color changingnya di 170. Alright. Jadi yang 4 menit pertama ini proses drying dari warna beans sebelum kita roasting sampai temperatur 170 itu memakan waktu 4 menit. Dan paste selanjutnya atau proses selanjutnya itu mylat, itu nanti di marking sampai crack. Untuk mesin ini dan beans di proses natural itu akan terjadi crack di 202 atau 204, nanti akan di titik ini. Dan awarnya itu grafiknya turun, naiknya dikit tapi dia akan turun. Sekarang di 13 derajat per menit. Jadi profile ini saya buat untuk mendekati dengan hasil roastingan di mesin HB maupun Gison produksi yang besar. Jadi itu kapasitas 15 kilo, yang ini cuma 2 kilo. Balik lagi ke roastingan kita untuk sampel, sudah di 203, 204 derajat beansnya. Ini akan memulai crack biasanya. Cuman kita tunggu aja. Warnanya sudah berubah menjadi coklat. Oke, sepertinya sudah crack di 210. Kita tandai untuk cracknya. Sekarang sudah di fase development atau kita sebut DTR. Cracknya mulai loud atau keras. Kita untuk coffee ini kita akan develop sampai 12 atau 14% develop time.
Oke, profil yang saya buat ini ternyata sesuai dengan target saya, 14% development. Akan otomatis turun, akan otomatis dia cooling. Proses roasting akan berhenti, sekarang cooling. Warna lampu sudah berubah jadi biru. Itu tandanya cooling sudah dimulai. Dan airflow di sini tinggi untuk mendinginkan kopi yang di dalam. Jadi untuk cooling kita juga bisa set 3 menit, 4 menit tergantung kalau mau dingin banget atau room temperatur di 30 itu bisa kita set lebih panjang lagi. Kalau yang cuma 2 menit 3 menit itu masih sedikit hangat kondisi beansnya atau warm. Oke, proses roasting sampelnya sudah selesai. Kita bisa lepaskan kulit kopinya dan rubbernya tinggal dipindahkan di storage yang kosong. Kita pencet tombol yang bawah dan kopi akan mulai turun di sini. Oke, sekarang kita waktunya cek penyusutan beansnya berapa gram. Kita tar dulu atau mulai dari 0. Yep. Ada 85,5 gram. Penyusutannya 15 gram, itu sekitar 14%. Dan ini warna roastingnya develop di 14%. Jadi untuk development ini itu sudah di standar kita cupping. Dari segi warnanya nanti kita cek lagi dengan mesin detektor colornya. Kita cupping, lalu kita coba di brew juga, di filter atau di lihat potensi di espressonya juga bisa nanti setelah 4 jam.